Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah memasuki ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Itu adalah mengenai dua hal ya. Ada dua hal. Di bagian pertama kita akan belajar mengenai integral tak tentu. Ya. Di bagian kedua kita belajar mengenai integral tentu. Ya. Sekarang kita mulai dari integral ya, tak tentu. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya, kalian masih ingat atau tidak? Ya. Kalau misalnya saya punya fungsi semacam ini, y sama dengan fx, ya, sama dengan x pangkat 8 ya, ditambah 10. Nah, maka turunannya itu apa? Turunan y tetap 8x pangkat 7, Pak. ya, siapa yang jawab? Enggar. Enggar. Ya. Ya, Pak.
Enggak. Betul. Ya diulang, tadi apa jawabannya? Lupa lagi. Apa? Turunannya enggak? Tadi itu 8X pangkat 7. 8X pangkat 7. Enggak. Ya. Enggak. Dapat skor 3. Sedikit lagi. Nah, sekarang begini. Ya. Bagaimana kalau Y sama dengan anggapannya GX? Ya. Itu X pangkat 8 ditambah 52. Nah, maka Y aksen itu apa? Sama, 8X Pak. pangkat 8X 7. pangkat 7. Pangkat 7. Siapa tadi yang laki-laki? Siapa namanya? Afif, Pak. Afif. Oke ya. Afif. Dapat skor. Nah, ini sama juga 8X pangkat 7. Ya. Nah, sekarang begini ya. Kemudian di sini ada satu fungsi ya. Satu fungsi anggaplah ya, diketahui fungsi H. Nah, ini entah rumusnya seperti apa ya, nggak diketahui ya. Nah, diketahui ada satu fungsi H ya. Dan diketahui juga ya bahwa H aksen X ya itu sama dengan 8X pangkat 7. Maka HX-nya apa? X pangkat 8 ditambah C. Gimana? Berapa? Siapa yang X jawab? pangkat 8 ditambah C. Adisti, Pak. X pangkat 8 ditambah C. Oke, Adisti. Coba Adisti jelaskan mengapa bisa muncul C ini. C ini maksudnya apa? Karena kan kalau diturunkan itu belum tentu dia cuma X pangkat 8. Bisa jadi ditambah sama 10, ditambah 52, atau ditambah atau dikurang yang lain. Jadi ditambah C itu tuh untuk melambangkan kalau misalnya dia tuh sebelum diturunkan ada konstantanya juga, Pak. Ya, jadi C ini berupa suatu apa? Konstanta. Ya, nah, ya di sini C ini suatu konstanta, ya. Jadi kalau dibalik, ya kan gini, ya kalau diketahui fx, ya ditanya turunannya, itu sudah pasti ada jawaban tunggal, ya. Maka kalau misalnya fx-nya x pangkat 8 tambah 10, maka mau tidak mau, ya turunannya ada 8x pangkat 7. Tidak ada kemungkinan yang lain lagi. Ya. Berarti ini jawaban tunggal. Dan demikian juga kalau fungsinya dirumuskan sebagai gx sama dengan x pangkat 8 tambah 52. Ya. Nah, kalau diturunkan, mau tidak mau harus 8x pangkat 7. Ya. Jawaban tunggal, tidak ada jawaban yang lain. Ya. Nah, tapi lain halnya kalau dibalik arahnya. Ya. Lain halnya kalau arahnya dibalik. Kalau misalnya diketahui turunannya 8x pangkat 7, ya, kemudian ditanyakan fungsi asalnya, ya, fungsi yang sebelum diturunkan, ya, itu menjadi ada banyak kemungkinan. Ya. Nah, yaitu fungsi yang diturunkan menghasilkan 8x pangkat 7 adalah x pangkat 8 ditambah c. Nah, c-nya ini bisa sembarang bilangan. Ya. C-nya ini bisa sembarang bilangan. Ya. Bisa C-nya 10, bisa 52, bisa C-nya min 12, bisa C-nya min 15,5, ya. Bisa C-nya 72, sembarangan. Ya. Apapun nilai C ini, maka kalau diturunkan menghasilkan 8x pangkat 7. Ya. Nah, sehingga kita tuliskan, ya, kita tuliskan integral, ya, dari 8x pangkat 7
8x pangkat 7. Nah, ini sama dengan x pangkat 8 ditambah c. X pangkat 8 ya, ditambah c. Nah, di mana c-nya ini adalah suatu konstanta. Ya. Ini c-nya adalah suatu konstanta. Nah, jadi di sini ya, kita belajar mengenai makna dari integral tak tentu. Ya, makna dari integral tak tentu. Nah, ini integral 8x pangkat 7 dx ini ya. Ini merupakan integral tak tentu. Ya. Nah, ya. Berarti 8x pangkat 7 dx ini ya, itu menyatakan ya, integral 8x pangkat 7 dx ini itu menyatakan fungsi ya, yang apabila diturunkan menghasilkan 8x pangkat 7. Itu maknanya. Ya. Jadi integral 8x pangkat 7 dx itu menyatakan fungsi yang apabila diturunkan menghasilkan 8x pangkat 7. Nah, yaitu jawabannya adalah x pangkat 8 ditambah sesuatu. Nah, sesuatu ini entah berapa. Ya, yang pasti ini adalah suatu konstanta. Ya. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa dinamakan tak tentu. Ya. Karena di sini tidak ada kepastian ya, mengenai fungsi itu tepatnya apa. Ya. Karena C ini bisa sembarang bilangan. Ya, sembarang bilangan nyata. Nah, lain halnya kalau begini. Ya. Lain halnya kalau begini. Lain halnya kalau misalnya gini, diketahui fungsi K dengan aksen sama dengan 3x kuadrat ditambah 8 ya. Dan K 0 sama dengan 5. Tentukan X. Nah, hanya kalau seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini yang diketahui itu adalah nilai turunannya. Ini yang diketahui, nilai turunannya. Nah, kita mencari ya, kita mencari fungsi itu sebelum diturunkan. Ya. Ya, kita mencari nilai itu, kita mencari fungsi yang sebelum diturunkan. Tapi sebenarnya takut saya lupa tadi Adisti yang menjawab terakhir ya tadi. Adisti kan betul tadi. Adisti mendapat skor 5. Oke, lanjutkan. Nah, ya. Berarti kalau begitu kita harus mencari dulu ya bentuk umum ya atau rumus umum fungsi itu ya. Nah, itu dengan menghitung integral ya. Integral dari 3x kuadrat tambah 8. 3x kuadrat ditambah 8. Ya. Ini sama dengan apa? Ya. Siapa yang bisa jawab ini? Nilai X-nya X pangkat 3 tambah 8X tambah 5 bukan, Pak? Bukan, sebentar. Ini belum nyampe konstantanya Nilai berapa? KX-nya, Pak. Belum nyampe mencari nilai C, belum. Ini nilai integralnya X pangkat 3 tambah 8X tambah C, Pak. Ya, betul. Ya. Nah, X pangkat 3 ditambah 8X. Ya, ditambah C.
Nah, ini tahap pertama. Ya. Tadi siapa yang jawab? Afif, Pak. Afif, oke ya. Nah, jadi langkah pertama kita mencari dulu integral tak tentunya, ya. Nah, ini adalah si kx-nya ini ya, kx. Tapi di sini c-nya belum ditentukan berapa, ya. Nah, tapi diketahui ya bahwa K0 bernilai 5, ya. Berarti di sini karena K0 bernilai 5, ya, ini diketahui, maka nilai C bisa ditentukan, ya. Kita masukkan K0 itu, kita ganti X-nya 0, ya. Jadi 0 pangkat 3 ditambah 8 kali 0, ya, ditambah C, ya, itu sama dengan C, ya. Nah, K0 sama dengan C, dan K0 juga sama dengan 5, ya. Jadi di sini dari dua hal itu kita dapatkan C-nya itu mau tidak mau nilainya 5. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, Kx sama dengan X pangkat 3 ditambah 8X ditambah 5. Nah, ini jawabannya. Ya. Nah, ini jawabannya. Ya. Tadi dijawab oleh Afif. Ya. Afif mendapat skor 5. Oke. Nah, jadi dengan menghitung integral tak tentu, ya, kita bisa mendapatkan ya fungsi asalnya, ya, fungsi asalnya sebelum diturunkan, ya. Tapi masih ada ketidakpastian ya, mengenai konstanta. Dan konstanta ini baru bisa ditentukan ketika diketahui suatu nilai fungsi itu, ya, berapa, ya, yang diketahuinya. Tapi itu bisa akhirnya nilai C ini bisa ditentukan. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana cara kita bisa menemukan jawaban ini, ya. Mungkin kalau fungsi turunannya itu sederhana, kita bisa menebak-nebak, ya. Kita bisa menebak-nebak ini fungsi asalnya apa, ya. Tapi kalau fungsi turunannya itu sudah cukup rumit, ya, kita akan kesulitan mencari fungsi asalnya sebelum diturunkan, ya. Nah, maka itu kita memerlukan rumus-rumus ya yang bisa membantu, ya. Ini anggaplah ada rumus pertama, ya. Rumus pertama, integral dari U pangkat N du, ya, itu sama dengan 1/n tambah 1 kali U pangkat N tambah 1 kali U pangkat N tambah 1 tambah C. Itu rumus pertama, ya. Tapi di sini perlu dicatat bahwa di sini N-nya ini, ya, itu tidak boleh sama dengan min 1. Ya. Tidak boleh sama dengan min 1. Ya. Jadi kalau misalnya integralnya itu seperti ini, ya, misalnya integralnya integral dari X pangkat 9, misalnya begitu. X. Nah, maka kita bisa pakai rumus yang ini, yaitu 1 per N tambah 1, ya. N tambah 1 berarti 10 jadinya. Ini kan N-nya 9, tambah 1 jadi 10 kan? 10 X pangkat 10. 10 dari mana? Dari 9 ditambah 1, ya. Tambah C. Nah,
Tapi ya kalau begini ya, kalau begini hati-hati ya. Integral misalnya 1/x x. Nah, ini kan sama saja dengan integral x pangkat min 1. Ya. Rumus tadi nggak boleh dipakai. Ya. Karena apa? Di sini kan n-nya min 1, sedangkan n-nya nggak boleh min 1. Ya. Nah, sehingga untuk ini kita memerlukan apa namanya itu rumus yang lain. Ya. Nah, ini jawabannya adalah logaritma natural ya, dari harga mutlak x. Nah, ini. Tuh. Ditambah c. Ya. Nah, jadi di sini ada rumus kedua. Keduanya adalah ini. Integral 1/u du sama dengan logaritma natural dari harga mutlak u tambah c. Nah, ini adalah rumus duanya. Kemudian ya contohnya ini ya contoh penggunaannya. Nah, rumus 3. Rumus 3 itu adalah integral ya, dari e pangkat u. E pangkat u du sama dengan e pangkat u itu sendiri tambah c. Ya. Nah, di sini e-nya ini merupakan bilangan Euler. Rumus 4. Integral dari a pangkat u. A pangkat u du sama dengan 1/, logaritma natural dari a ya, dikali a pangkat u ditambah c. Nah, di sini tentu saja a-nya ini harus positif dan a-nya tidak sama dengan 1. Nah, kemudian rumus yang berikutnya yang penting juga adalah rumus 5. Ya. Ini mengenai integral dari kombinasi linier dari fungsi-fungsi. Ya. Nah, jadi di sini integral dari C1 C1 U1 plus minus C2U2 plus minus dan seterusnya sampai Tn
UN. X, ya. Itu sama dengan C1 integral U1 dx U1 dx plus minus C2 integral U2 dx dan seterusnya hingga plus minus Cn integral UN dx. Ya. Nah, di sini C1, C2, dan seterusnya hingga Cn itu adalah konstanta. Ya, kemudian U1, U2, dan seterusnya hingga UN itu merupakan fungsi-fungsi dalam X. Ya. Nah, kita coba contoh ya, contoh penerapan dari konstruksi itu. Ya. Misalnya soalnya seperti ini. Ya. Integral dua X pangkat 4 ditambah 7 E pangkat X dikurangi 13 dikali 2 pangkat X kemudian ditambah 8. Nah, misalnya begitu. Atau tambah 8X ya. Dikurangi 22. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya berapa? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, di sini kita lihat ya. Integrannya ini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, ada 5 suku ya. Nah, yang suku pertama ini ya bisa kita gunakan rumus yang pertama ya. Nah, yang kedua, suku kedua ini E pangkat X bisa pakai rumus yang 3. Kemudian yang 2 pangkat X ini kita bisa pakai rumus yang keempat, rumus 4 ya. Nah, yang X ini kita bisa pakai rumus yang pertama lagi. Ya. Kemudian 22 kita bisa pakai rumus yang pertama lagi. Ya. Pengerjaannya gimana? Ya, ini sama dengan ya. Nah, kita lihat ya. Ini kan depannya 2 ya. Koefisiennya 2. Jadi kita salin saja 2 seperti itu ya. 2 kali 2 kali integral X pangkat 4. Integral X pangkat 4. X pangkat 4 dx. Itu ya. Kemudian plus 7 kali integral E pangkat X dx. Ya. Setelah itu min 13. Min 13
integral 2 pangkat X. 2 pangkat X dx. Ya. Nah, saya itu udah min 13 berapa? Plus 8. Plus 8 integral X dx. Ya. Itu min 22. Min 22 integral dx. Nah. Jadi di sini kita menerapkan rumus yang kelima. Ya, kita menerapkan rumus yang kelima di sini. Jadi di sini C1-nya 2, ya. C2-nya 7, C3-nya 13, C4-nya 8, C5-nya 22. Ya, jadi kita menerapkan rumus yang kelima di sini. Ya. Karena di sini ada koefisien 2, 7, min 13, 8 ya. Itu ada koefisien sehingga kita gunakan rumus yang kelima. Nah, baru kemudian yang masing-masing yang ini X pangkat 4 bisa pakai rumus yang pertama tadi ini ya. Kemudian yang E pangkat X kita bisa pakai rumus yang ketiga ya, dan seterusnya ya. Nah, sehingga ini kita bisa lanjutkan sama dengan 2 dikali integral X pangkat 4 ya. Kita bisa pakai rumus yang pertama ya. Ini 2 dikali 1/5 ya. 5-nya dari mana? Dari 4 tambah 1 ya. Kemudian X pangkat 5. 5-nya dapat dari mana? Dari X, dari N tambah 1. Kemudian tambah 7 ya. Integral E pangkat X ya. Integral E pangkat X tetap E pangkat X. Tidak berubah. Nih, ya. Seperti itu ya. Nah, berikutnya dikurangi 13 dikali ya. Integral 2 pangkat X dx. Kita bisa pakai rumus yang ini, rumus keempat ya. Jadi sama dengan 1 per logaritma natural dari 2 ya. Nah, dikali lagi 2 pangkat X. Tuh. Yang ini sudah. Yang ini tambah 8 ya, dikali integral X. Kita pakai rumus yang pertama lagi. Nah, di sini kan N-nya 1 ya. Ini kan N-nya 1. Berarti 1 per 2. Dari mana 2 ya? Yaitu 1 tambah 1. Nah, kemudian di sini X pangkat 2 ya. Yaitu dari 1 tambah 1 ya. Kurangi 22 dikali integral dx ya. Integral dx itu adalah X. Nah, tambah K lah anggapnya. Ini konstantanya yang terakhir. Nah, sehingga ini sama dengan apa? Ya. Sedangkan menjadi 2/5 dikali X pangkat 5 ya, ditambah 7 E pangkat X tuh ya, kurangi 13 per logaritma natural 2 tuh, ya. Dikali 2 pangkat X kali 2 pangkat X ya, ditambah 8 kali setengah 4 ya, jadi 4X pangkat 2 dikurangi 22X ditambah K. Ya, di sini K-nya konstanta. Nah, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan ya mengenai penyelesaian soal ini. Ini jawabannya.
Nah, saya berikan kesempatan untuk kalian bertanya. Apakah ada yang bertanyakan? Bisa dipahami? Ya. Contoh 2. Ya. Nah, integral dari 3 per X ditambah 10 pangkat X. Kayak gini. Nah, jawab. Nah, ini sama dengan integral dari 3 dikali 1/X ya, ditambah 10 pangkat X. Nih, sama dengan ya, 3 dikali integral 1/X dx ditambah integral dari 10 pangkat X. Dx. Itu kan? Nah, di sini kita menerapkan ya. Nah, yang ini kita menerapkan rumus yang kelima ya. C1-nya 3, C2-nya 1. Ya, di sini kita pakai rumus yang kelima. Nah, setelah itu yang 1/X ini kita pakai rumus yang kedua. Rumus 2. Nah, kalau yang 10 pangkat X kita pakai yang rumus 4. Ya. Berarti ini sama dengan ya, 3 dikali integral 1/X dx adalah logaritma natural dari harga mutlak X. Ditambah integral 10 pangkat X dx adalah 1/, logaritma natural 10 dikali 10 pangkat X. Dikali 10 pangkat X. Ditambah C. A lah misalnya, nilainya konstanta. Jadi jawabannya adalah ini. Ya, ini jawabannya. Ya. Itu saya berikan 2 contoh. Ya. Ada yang bertanyakan? Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Cukup jelas? Baik, kalau cukup jelas,